Kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari satu macam obat atau lebih atau bahan inir lainnya yang dimasukkan ke dalam cangkang kapsul gelatin keras atau lunak yang dapat larut. Keuntungan dan kerugian kapsul menurut Samsoni tahun 2006. Keuntungannya yaitu 1. Bentuknya menarik dan praktis. Kedua, cangkang kapsul tidak berasa sehingga dapat mengikuti obat yang berbau. Ketiga, mudah ditelan dan cepat hancur atau larut dalam lambung sehingga obat cepat diabsorpsi. Keempat, kapsul dapat diisi dengan cepat karena tidak memerlukan bahan zat tambahan. Kerugiannya yaitu yang pertama, tidak dapat untuk zat-zat yang mudah menguap. Kedua, tidak dapat untuk zat-zat yang mudah menguap. Ketiga, tidak dapat diberikan untuk balita. Keempat, tidak dapat dibagi-bagi. Macam-macam kapsul menurut Advent tahun 2006. Yang pertama, kapsul cangkang keras merupakan kapsul yang mengandung gelatin, gula, dan air. Kapsul dengan tutup diberi warna-warni. Keuntungan kapsul cangkang keras. Yang pertama, memiliki bioavailabilitas yang lebih baik. Kedua, memungkinkan untuk pelepasan yang cepat. Ketiga, kapsul keras merupakan barrier yang paling baik. Kerugian kapsul cangkang keras. Yang pertama, harganya relatif mahal. Kedua, serbuk yang terlalu banyak dapat menimbulkan masalah. Ketiga, menyebabkan kesukaran pada waktu menelan beberapa pada pasien. Untuk kapsul cangkang keras, yang pertama, kapsul tetrasiklin. Kedua, kapsul chloramphenicol. Kedua, kapsul cangkang lunak merupakan kapsul yang tertutup dan diberi warna macam-macam. Keuntungan kapsul cangkang lunak. Yang pertama, sesuai untuk obat cair. Kedua, penampilan lebih elegan. Ketiga, mudah ditelan. Keempat, tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran. Kerugian kapsul cangkang lunak. Yang pertama, lebih mahal dibandingkan tablet dan kapsul keras karena memerlukan mesin dan keahlian khusus. Kedua, meningkatkan interaksi antara isi dan cangkang. Contoh kapsul cangkang lunak. Yang pertama, kapsul minyak ikan, dan kedua, kapsul vitamin. Kapsul menurut Gloria Muti tahun 2016. Yang pertama, bahan tambahan. Bahan tambahan merupakan yang memberikan respon terapeutik setelah dikonsumsi ke dalam tubuh dengan dosis yang sesuai. Yang kedua, bahan tambahan. Bahan tambahan dalam kapsul dimaksudkan untuk membantu memperbaiki keadaan formula yang kurang memenuhi persyaratan supaya hasil produk kapsul dapat memenuhi kriteria yang diharapkan dan sesuai tujuan yang diinginkan. Yang pertama, pengisi atau diluent. Yang kedua, pengikat atau binder. Yang ketiga, penghancur atau disintegran. Yang keempat, pelicin atau lubrikan. Yang kelima, pelicir atau lidan. Metode pembuatan kapsul. Menurut Samsoni pada tahun 2006, metode pembuatan kapsul yang pertama yaitu tangan. Dengan menggunakan tangan, metode ini biasa disebut diapotik untuk membantu reseptor. Disarankan agar menggunakan sarung tangan untuk terhindar dari alergi yang ditimbulkan oleh petugas terhadap obat ini. Yang kedua, dengan alat dan mesin. Alat yang dimaksud di sini, alat yang menggunakan tangan agar pembuatan kapsul tersebut dapat seragam dan pada pembuatan kapsul tersebut dapat menghasilkan berpuluh-puluh kapsul. Yang ketiga, dengan mesin. Dengan menggunakan mesin ini dapat menciptakan produk besar-besaran yang seragam dengan mesin otomatis dari membuka kapsul, mengisi dan menutup kapsul. Proses pembuatan cangkang kapsul. Yang pertama, larutan gelatin 25-30% bahan dasar kapsul berupa gelatin dilarutkan dalam air panas demineralisata. Campurkan bahan tambahan pengawet pewarna secara homogen. Bahan dasar dimasukkan ke dalam mesin pembuatan kapsul dan dicetak. Ketiga, cangkang yang telah jadi diperiksa dengan standar CGMP, kekebalan diameter dan cangkang
dalam kapsul. Yang keempat, proses printing label kapsul. Metode pengisian kapsul. Menurut Ansel tahun 2008, dalam pengisian kapsul di bidang farmasi biasanya digunakan metode push. Yang pertama, mengambil sejumlah tertentu dari kapsul untuk diisi obat dari wadah persediaannya. Yang kedua, serbuk yang akan dimasukkan kapsul diletakkan di atas lembar kertas bersih atau lemper gelas atau lemper porselin dan dengan sudut dijadikan seperti barang yang tingginya 1/4 sampai 1/3 dari bagian badan kapsul. Evaluasi pengujian kapsul. Yang pertama, keseragaman bobot. Keseragaman bobot dilakukan dengan menimbang 20 kapsul sekaligus dan ditimbang lagi satu persatu isi tiap kapsul. Kemudian, timbang seluruh cangkang kosong dari 20 kapsul tersebut. Yang kedua, waktu hancur. Uji waktu hancur tidak menyatakan bahwa sediaan atau bahan aktifnya terlalu sempurna. Waktu hancur setiap tablet atau kapsul dicatat dan memenuhi persyaratan spesifikasi waktu dalam 15 menit. Yang ketiga, disolusi. Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa banyak presentase zat aktif dalam obat terabsorpsi dan masuk dalam peredaran darah untuk menderita efek jerah. Keempat, penetapan kadar. Penetapan kadar dilakukan untuk memastikan bahwa kandungan zat aktif yang terkandung dalam kapsul telah memenuhi persyaratan dan